Salam saya ucapkan kepada semua anak-anak Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Natal ini kita melihat dua kebenaran sebagai renungan kita di hari Natal ini, di hari-hari ini. Nah saudara, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di saat-saat pandemik yang melanda di seluruh dunia, khususnya bagi kita di Malaysia dan di Sabah, kita tahu bahwa bukan suatu hal yang mudah untuk kita mengatasi atau mengharungi hari lepas hari. Ada yang mengalami stres, ada yang mengalami kekecewaan, kesedihan, ada yang tidak tahu apa mau buat, dan banyak lagi keadaan-keadaan yang pastinya sedang kita alami. Tetapi biarlah di Natal yang sambutan Natal ini kita dapat menyambutnya dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan kiranya kebenaran yang kita akan dengar ini akan membuatkan kita mengalami sukacita itu juga, mengalami damai itu. Nah saudara, dua perkara yang saya mau kita renungkan bersama, yaitu yang pertama sekali ialah ketika kita memberi, kita akan mengalami damai, kita akan mengalami sukacita. Saudara, memberi merupakan suatu yang sangat jelas di dalam berita kelahiran Yesus. Yaitu yang pertama kita dapat melihat bagaimana Allah sendiri telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri memberi, dan dia memberi sesuatu yang tidak ternilai, yaitu satu-satunya anaknya, satu-satunya yang dia kasihi, bukan hanya memberi untuk lahir di dalam dunia ini, tetapi juga dia memberi sampai dia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, dan akhirnya memberikan kita hidup yang kekal, memberikan kita pengampunan dosa, memberikan kita keselamatan melalui apa yang diberikan Allah ini, karena kasihnya yang begitu besar. Nah saudara, kita juga dapat melihat di cerita Natal ini tentang Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf juga memberikan hidup mereka, memberikan masa mereka, memberikan cita-cita mereka, memberikan seluruh keberadaan mereka untuk Tuhan melakukan rancangannya di dalam hidup mereka. Malah pastinya Yusuf dan Maria juga, mereka juga menerima atau mereka juga memberi diri mereka di antara satu dengan yang lain. Ini adalah yang dapat kita lihat. Begitu juga 3 orang Majus yang datang dari jauh, mereka berjalan begitu jauh, lalu memberikan emas, kemenyan, dan mur yang paling mahal buat Tuhan. Nah saudara, kita dapat melihat juga dari sudut negatif di dalam cerita firman Tuhan ini, di mana kita dapat melihat bagaimana Herodes sendiri, dia tidak memberikan apa-apa, tetapi dia memberikan satu kejutan yang besar buat seluruh rakyat Israel, khususnya di Bethlehem, di mana dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi atau anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, sehingga itu menjadi suatu keriuhan, tangisan, kesedihan yang luar biasa pada waktu itu. Dan inilah yang dia berikan. Dan kita dapat melihat juga bagaimana orang-orang di Bethlehem sendiri, mereka ketika Yusuf meminta untuk sebuah bilik untuk Maria melahirkan anaknya, mereka kebanyakannya menolak permintaan Yusuf. Tetapi hanya satu orang yang memberikan satu tempat, itu pun satu kandang kambing domba menjadi tempat di mana Yesus lahir.
Ini hal-hal yang negatif kita dapat lihat melalui hal memberi. Jadi ini membuatkan kita berpikir atau menjadikan suatu pertanyaan buat saya dan saudara, khususnya di penyambutan Natal ini. Apakah yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Kalau Tuhan Allah sudah memberikan yang terbaik buat saya dan saudara, apakah yang saudara berikan? Apakah saudara memberikan sesuatu yang seperti mana Allah sendiri memberi, seperti mana Yusuf dan Maria memberi, seperti mana orang-orang Majus memberi emas, kemenyan, dan mur? Atau adakah kita memberi seperti Herodes yang memberikan kejutan, yang membawa kesedihan, yang membawa kekecewaan dan sebagainya di Natal ini? Atau kita mungkin seperti orang-orang penduduk di Bethlehem yang memberikan sesuatu yang seperti kandang, satu yang tidak yang terbaik buat Tuhan. Jadi ini pertanyaan di Natal ini, saudara, buat saya dan saudara. Mari kita di Natal yang indah ini memberi sesuatu yang baik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Dan apabila kita memberikannya dengan taat, dengan setia, seperti mana Maria berkata di dalam firman Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dia memberikan sesuatu yang sepenuhnya dari dirinya kepada Tuhan. Malah Yusuf juga sanggup menerima Maria dengan memberikan nama serta perlindungan buat Maria yang sudah mengandung. Kalau orang yang lain mungkin sudah menolak atau membiarkan Maria dilempari batu dan sebagainya, dihukum. Tapi Yusuf, dia memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan ini pertanyaan buat saya dan saudara sekali lagi. Apa yang dapat kita berikan di Natal yang indah ini? Hal kedua yang dapat kita belajar daripada firman Tuhan ini ialah menerima. Natal ini adalah menerima, di mana kita dapat melihat Maria dan Yusuf, mereka saling menerima di antara satu dengan yang lain. Allah sendiri menerima manusia yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, hingga memberikan keselamatan, pengampunan dosa dan sebagainya. Menerima. Dan kita dapat lihat juga Maria dan Yusuf juga menerima tanggung jawab, mandat daripada Tuhan sendiri. Mereka menerima sesuatu. Ketika mereka memberi, mereka menerima sesuatu. Dan kita juga dapat melihat bagaimana orang-orang Majus ketika mereka memberi, mereka menerima sesuatu, yaitu sukacita yang luar biasa. Saudara, bila kita merenungkan firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa apabila kita memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh dari lubuk hati kita, dari dalam hati kita, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Maria, dia mengalami pertemuan dengan Allah sendiri. Dia bertemu dengan malaikat Jibril. Dia mengalami keintiman yang luar biasa. Dia menemukan janji Tuhan. Dia menemukan sesuatu yang tidak pernah orang temukan pada zaman dia. Dia menerima sesuatu. Dan kita melihat juga bahwa mereka juga ketika mereka memberikan hidup mereka, Maria dan Yusuf memberikan hidup mereka kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Kita lihat di sini bahwa Tuhan membukakan berkat buat mereka. Suatu perkara yang tidak pernah mereka fikirkan, yang tidak pernah mereka lihat, yang tidak pernah mereka dengar, tetapi itu yang Tuhan sediakan bagi mereka, di mana mereka menerima suatu kejutan yang luar biasa ketika mereka sedang merawat bayi Yesus yang baru lahir. Mungkin Maria sedang melihat bayinya atau Yusuf sedang mengemasi dan sebagainya di tempat itu.
tiba-tiba ada 3 orang Majus datang. Orang yang dari jauh, orang yang berbeda bahasa, orang yang berbeda budaya, pakaian dan sebagainya, datang tanpa dikenali oleh kedua mereka, membawa emas, kemenyan dan mur. Itu yang tidak pernah mereka pikirkan, itu yang tidak pernah mereka lihat, itu yang tidak pernah mereka bayangkan, tapi itu yang Tuhan sediakan buat mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ini dapat menolong mereka di dalam perjalanan mereka ketika mereka berada di Mesir. Selama beberapa tahun mereka berada di Mesir, Tuhan mencukupkan mereka dengan keperluan-keperluan semuanya sebelum mereka melangkah. Nah, saudara, saya percaya bahwa apabila kita memberi, kita akan menerima sesuatu. Baik itu secara supranatural, baik itu secara nyata di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita memberi yang terbaik, atau apakah kita memberi yang tidak terbaik di Natal yang indah ini? Tapi saya mengajak, saya membawa kita semua supaya mari beri yang terbaik buat Tuhan. Beri hartamu yang terbaik buat Tuhan. Beri masamu yang terbaik buat Tuhan. Beri pelayananmu yang terbaik buat Tuhan. Doamu yang terbaik buat Tuhan. Persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Pujian sembahmu yang terbaik buat Tuhan. Dan berilah selagi engkau masih sehat yang terbaik buat Tuhan. Nah, saudara, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana kehidupan Maria dan Yusuf seterusnya. Yesus bertambah besar, mereka diberkati, mereka dilindungi oleh Tuhan. Walaupun mereka menghadapi situasi-situasi yang sukar, masa-masa yang sukar seperti kita yang sedang mengalami masa yang sukar di tahun 2020 ini. Tetapi biar saudara, biar firman Tuhan ini menguatkan kita. Di saat kita mengalami kesukaran, di saat kita mengalami masalah, di saat itu Tuhan bekerja buat saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari saya doakan buat saudara-saudari yang ada saat ini. Saya minta kita pegang di dada kita dan bersama-sama di dalam doa. Bapa, hamba-Mu datang di saat ini mendoakan bagi semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan singkat firman ini. Biarlah Tuhan di Natal yang indah ini kami diperingatkan tentang memberi. Biarlah kami dapat memberi yang terbaik seperti mana Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami. Malah yang tidak dapat kami beli dengan harta, dengan uang, dengan apapun. Engkau memberikan kami keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal. Bapa, terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa kami harus memberi yang terbaik buat Engkau. Berkati kami, berkati setiap kami yang mendengarkan firman ini. Saya berdoa perlindungan, penjagaan buat setiap pribadi lepas pribadi di dalam keluarga ataupun di dalam pekerjaan. Terlindunglah kamu daripada COVID-19. Tuhan memberikan kuasa darah Yesus membungkus setiap kehidupan. Saya berdoa biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Sorga akan terbuka bagimu dan engkau akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, seperti mana yang dialami oleh Maria, seperti mana yang dialami oleh Yusuf. Terima kasih Tuhan. Yang sakit
Dalam nama Yesus engkau sembuh. Yang punya masalah di dalam keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus masalahmu terselesai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Dan kiranya berkat daripada Tuhan menyertai saudara-saudari yang saya kasihi. Terima kasih untuk pendengaran firman Tuhan. Amin.